Jam 5 ini kita mulai ya. berkeliling. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Jadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jadi suka, oh, Ia akan ganti segala duka menjadi suka, oh, Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ibu Yuni. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, jangan ada yang Engkau lewatkan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna.
lindungi dan sertai kami selalu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai. Engkau yang ambil acara ini semua Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang bekerja. Lindungi dan sertai kami semuanya. Tolak kuasa setan, kuasa gelap. Tolak balik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau Allahku yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam. Bro Dani, Ya. tadi malam saya sama Pak Ayung di Pluit, dihabisin Pluit, kasihan. Satu pun tidak ngerti visi dan misi. Dari RD, dari Velrep, chapter presiden, waduh dibantai, kasihan juga saya di sana enakin. Saya senyum-senyum aja. Ya, terima kasih. Selamat sore semua hadir. Sore, Mbak. Semua. Ya, dalam nama Yesus. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore semua, sehat, sempurna. Sore. Ya, Iya. yang penting sehat. Yang pertama sehat, sukacita. Amin. Ya, penting itu apa namanya, nafsu makan enak. Amin. Terus apa lagi? Ya, dong? Nafsu Amin. makan enak. Hari ini jangan serius ya. Kemarin sudah serius, habis energi saya. Ini yang santai-santai aja kita. Nah, hari ini santai, kan ibu itu nggak ada. Ibu Kayak siapa? Pak itu gambarnya santai kan. Ya. Iya, ini gambar saya itu makanya sudah santai nih di laut. Hari ini kita santai-santai, jangan serius karena Tuhan Yesus juga suka santai. Jadi saya hari ini tidak mau berdoa, saya cuma dengar doa. Ya. Nanti Sambil ngopi nih, real ya, real. Ya, Kopi ya sambil nih, ngopi. real. Waktunya ngopi. Ya, tapi kalau ada Memuji yang Tuhan aja. ya betul. Banyakin memuji, menyembah Tuhan aja dah. Betul. Iya. Nanti kalau Puji-pujian aja dah. nanti kalau ada yang sudah SOS baru kita doa. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dari apa namanya nih? Dari Yohanes 4 ya, Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13. Ya, ini dia nih. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menerima air. Haleluya. Silakan Bro Dani. Ya, hari ini hari spesial, Febe ulang tahun. Kita akan sambut ulang tahunnya Febe, ya. Puji Tuhan. Ya, potong kue. Kita potong. Itu kuenya. Ini kuenya. Happy birthday. Thank you Pak Jani. Puji Tuhan, kita tadi sudah potong kuenya ya.
Oke, Ibu Jenny berdoa buat Febe yang hari ini ulang tahun. Ibu Jenny. Mari kita bersatu hati, kita bersyukur hari ini ya, Febe Tuhan tambahkan 1 tahun lagi sama Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan hari ini, Febe Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, Engkau dahsyat, Kau ajaib, peluk dia dengan kasih Kristus yang dahsyat ajaib Tuhan, biar dia merasakan Tuhan, air kehidupan yang Tuhan berikan sungguh dahsyat ajaib, mengalir terus mengalir di dalam kehidupan dia Tuhan, mengalir memenuhi hati Febe saat ini dan hati Albert juga saat ini. Di mereka Tuhan, biar menjadi keluarga yang rukun, damai, sejahtera, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Thank you Bunda Jenny. Tuhan berkati ya Febe ya. Makasih Pak Dani. Ya, luar biasa. Hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Febe. Ya, potong kuenya ya. Ya. Bagi-bagi. Tadi puji Tuhan saya dapat nasi tumpeng dari Febe. Puji Tuhan. Ya, seperti biasa nih, Ril. Sudah siap, Ril? Iya, penyanyi kita nih luar biasa. Ayo, Ril. Puji Tuhan, Ril bagus banget suaranya dah. Haleluya. Menghibur kita ya. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus emang. Karena kita bahagia sore ini, kita akan menyanyikan lagu yang berbahagia. Oleh karena kemurahan apa? Mau request lagu kamu? Ya, silakan Ril. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Iya, kita kasih tepuk tangan buat Ril.
Ya, Amin. Ya. puji Tuhan. Yang bisa kasih tepuk tangan, nah itu kayak Pak Sastra udah bisa nih. Ibu Ibu Lydia kasih tepuk tangan buat Pak Ariel ya. Puji Tuhan. Itu ada tanda-tanda apa? Ada di yang punya laptop ada, jadi bisa nih seperti ini ya tuh. Ibu Yuni juga bisa nih kasih tepuk tangan. Haleluya. Tidak bisa juga ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita ya tuh Ibu Tina udah bisa tuh. Ibu Tina juga sudah bisa nih. Ya. Ya, hari ini kita bersukacita karena Febe juga berulang tahun. Makanya hari ini topik kita jangan yang berat-berat katanya Pak Sastra ya. Kita yang ringan-ringan karena kemarin sudah berapa hari ini kita berat. Haleluya. Nah, supaya bisa membuat suasana enak ya. Ya ini seperti biasa nanti sebelum itu kita bahas tentang kenapa kita harus berbahagia ya. Tadi Real sudah nyanyikan ya. Kenapa kita harus berbahagia? Nanti kita sharingkan ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pujian ini ya supaya bisa menambah sukacita kita. Suka memuji Tuhan, orang Maumere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do mi do kemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol. Amin, puji Tuhan. Do mi do kemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri, raga nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, raga nona putarlah ke kanan, 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 ke kanan manis. Orang Maumere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Maumere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do mi do kemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do mi do kemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri,
Puji Tuhan. Tadi saya Amin. di ini yang paling hot itu Ibu Lydia, ya, goyang ke kiri, goyang ke gitu. Sama Ibu Tina, saya lihat ya. Yang lain masih malu-malu. Puji Tuhan. Ya, baru mulai jam 6, gue lagi ikut Zoom lagi. Oh, gitu ya. Ibu Yuni kelihatannya juga itu cuman lihat kepalanya doang. Saya nggak lihat. Iya. Oke. Ya, tadi hari ini hari yang berbahagia. Nah, ini mungkin Bu Yuni, dimulai dari Bu Yuni. Bu Yuni, kenapa kita harus berbahagia menurut Alkitab? Saya. Ibu Yuni, ya Ibu Yuni boleh, Ibu Yuni. Ibu Yuni itu apa? Bunda ya, Bunda. Ya, kamu Ibu Yuni dulu nih, boleh. Ibu Yuni. Kenapa harus berbahagia? Ya. Ya karena kita anak Tuhan harus selalu berbahagia supaya kita lebih dekat dengan Dia, lebih percaya, berkatnya dilimpahkan setiap hari, dan harus tetap bersyukur walaupun kita punya masalah apapun yang seberat atau kecil, kita harus tetap bersyukur dan tetap bahagia. Itu aja. Ini Pak Abun, kenapa kita harus bahagia Pak Abun? Iya, dengan kebahagiaan kita bisa dekat lebih dengan Tuhan dan selalu hidup bersyukur aja pada itu aja. Ya, ini dasar Alkitabnya nih Bu Yuni nih. Silakan Bu Yuni. Kenapa kita harus berbahagia Bu Yuni? Silakan dibuka. Berbahagia. Saya kira banyak sekali ya yang di Alkitab, di Matius juga ada tuh, tapi dasar yang paling penting berbahagia kita bukan hanya karena berkat, bukan hanya karena kesehatan, bukan hanya kelimpahan, tapi berkat itu sudah seperti ada di dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi maksudnya Yesus berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi itu yang sesuai dengan Alkitab. Jadi berbahagia bukan hanya karena kita dapat berkat, bukan hanya karena kita sehat, bukan karena kita kelimpahan, tapi yang terutama berbahagia kalau kita tuh benar-benar memelihara firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan. Selalu firman Tuhan itu ada selalu dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, juga perbuatan kita. Saya kira itu Pak Denny. Jadi berbahagia sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Lukas 11 ayat 28. Ya, puji Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Bu Yuni, berbahagia tidak selalu harus berkat ya, berkat jasmani ya. Tapi kita berbahagia terutama karena kita semua sudah dipilih oleh Tuhan, kita boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah salah satu yang disebut kita adalah orang-orang terbahagia karena kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak semua orang ya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kasih karunia. Ya, oke, Linda, silakan Linda. Haleluya. Berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau dibilang bahagia itu kita sebenarnya seperti Bu Yuni bilang, bukan materi yang buat kita bahagia, tapi karena Kristus ada di dalam kita. Jadi hidup kita ini adalah hidupnya Kristus. Kita berbahagia. Kenapa? Karena kita dipanggil Tuhan, Bu, artinya orang-orang pilihan Tuhan, itu kita berbahagia. Jadi mungkin saya agak menyimpang sedikit dari konteks dari Alkitab berbahagia. Khususnya ini saya mau memberikan kesaksian, mungkin saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak belum mengenal Denny di waktu kecil. Jadi saya berbahagia melihat Denny, kakak saya, yang sekarang artinya dia benar-benar sudah berubah, ya, bukan karena dia, tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Karena Denny ini masa kecil dulu paling pemalu, selalu diam. Malu-malu apa ya? Malu-malu Buat deh rahasianya. Wah, dibuka rahasianya nih. Buat deh. Malu-malu bukan bandel. Malu masih mending. Jadi Denny ini pernah ketinggalan di mobil. Ketika kami masih ke anak-anak,
kita diajak mami papi ke kebun binatang. Kita dong kakak beradik yang lain seneng dong gitu ya, exciting gitu, seneng banget. Ini si Denny dengan diam dia di mobil sambil gini. Artinya ngempeng, ngenyot ini ya. Dia diam. Iya, terus mami cari mana Denny? Oh, kasih dia. Nggak taunya dia ada di mobil, sudah keringetan karena mobil kan udah ditutup ya kacanya, dia keringetan. Nah, itulah Denny yang artinya Denny zaman dulu itu orang yang sangat pendiam. Dia selalu mengalah. Saya pernah ke Denny mau masuk gereja waktu kita masih anak-anak, masih di Manado, kita masih SD ya, gitu. Karena saya sama Denny cuma beda 1 tahun, gitu. Jadi mami udah bilang, ayo siap-siap ke gereja. Ini si Denny masih tidur sambil ngempeng. Dia tidur sambil ngempeng. Terus saya suka bilang gini sama Denny, saya suka gangguin. Saya itu emang perempuan satu-satunya, tapi yang suka jahil sama Denny. Saya bilang, kamu nggak usah ikut. Saya bilang gitu. Denny, kamu nggak usah ikut. Bener loh, dia nggak mau ikut. Akhirnya ketika kita udah mau berangkat, mami tanya, mana Denny? Dia belum mandi, belum siap-siap. Dengan polosnya mami tanya, Denny kenapa kamu nggak ini siap-siap? Kata Linda nggak boleh ikut. Itulah Denny ya. Tapi saya bersyukur banyak sekali cerita mengenai Denny yang artinya dia banyak mengalah. Dia banyak mengalah sama anak-anak saya. Dulu saya suka titipin dia. Ketika saya mau pergi, saya titip Denny sama keponakan yang lain. Pokoknya anak dari kakak saya suka nitip Denny. Nah, Denny suka bilang gini, kamu kalau pada nakal-nakal, Om Denny nggak mau marah. Tapi Om Denny katanya nanti mau kasih, kata ke mereka tuh mau kasih permen. Ya anak-anak kan senang. Jadi kalau Denny dibuat marah, Denny mau kasih permen. Tapi itulah ya, titik baliknya itu luar biasa. Tuhan pakai Denny. Saya juga kaget ketika Denny tahu udah bisa nyanyi. Saya bilang, Den, kok kamu bisa nyanyi ya? Saya bilang gitu. Oh, dari kecil, cuman katanya memang dia diam-diam di keluarga tuh dia diam-diam gitu ya, gitu. Karena yang cuman nyanyi itu cuman yang suka nyanyi pada waktu kita anak-anak itu saya sama kakak saya nomor 2. Denny nggak pernah. Jadi luar biasa. Artinya Tuhan mengubah seseorang. Dan Tuhan kalau sudah memilih seorang, kenapa? Karena Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Jadi itulah pada akhirnya dia terbentuk dengan kuasa Tuhan. Dia sekarang seperti kayak begini, menjadi anak Tuhan, menjadi pendoa, bahkan menjadi penginjil. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini Linda udah buka rahasia saya nih. Tapi kan baik. Pada akhirnya kan endingnya bagus. Ya, oke, kita akan bersukacita biar suka-suka Tuhan. Ya, kita akan. Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Sebab sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya yang kudus. Kami mau berglori bagimu pagi ini. Bersama kita bertepuk tangan. Mari katakan, sungguhlah hidupku
dimuliakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ekspresikan sukacitamu di hadapan Tuhan. Kami mau hidup seturut yang Tuhan mau dan seturut dengan yang Tuhan inginkan. Biar hidup kami suka-sukamu Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, ya suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, ya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka dalam Tuhan ya. Oh, Bro Dani, saya mau kasih kata-kata yang bahagia ya. Ini. Bahagia adalah perasaan senang, tentram, sukacita dan damai sejahtera, dan bebas dari segala yang menyusahkan, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang meresap dalam hati, dan tidak berubah menurut keadaan, dan sanggup memberi ketenangan jiwa dalam situasi dan keadaan apapun, dan dapat tersenyum dalam kegagalan serta tertawa dalam kesusahan. Ini yang bahagia. Nah, sebentar. Kenapa orang tidak bisa bahagia? Satu, karena mengukur kebahagiaan dengan materi atau uang. Rumah yang besar, mobil bagus, suami yang cakep, istri yang cantik, anak yang luar biasa. Ya, sudah menjamin kebahagiaan. Banyak yang seperti itu, tetapi tidak mencapai sehingga dia tidak bahagia. Nah, nanti lihat Pengkhotbah 2:4-11, Lukas 12-15. Sebentar, saya kasih lagi. Bagaimana siapa namanya? Marilyn Monroe. Nah, dia ya. Dia, tahu nggak ceritanya? Itu. Seorang jutawan mencurahkan isi hatinya dan ia berkata, dahulu banyak uang dia pikir bisa membeli kebahagiaan. Ternyata salah dan ia sangat kecewa. Marilyn Monroe bintang film cantik mengeluh, punya uang banyak dan cantik. Seharusnya ia paling bahagia di dunia. Ia katakan, hati risau apa sebabnya?
Seorang laki-laki bertanya kepada dokter, dia kesepian, putus asa dan galau. Dapatkah dokter menolong saya? Dokter anjurkan ke sirkus atau pelawak. Semua tidak membawa kebahagiaan. Makin banyak pengetahuan, makin sedikit hikmat yang kita miliki. Makin besar ekonomi yang kita miliki, makin besar kebosanan yang kita rasakan. Makin banyak kesenangan dunia yang kita miliki, makin tidak puas hati kita akan kehidupan. Sedikit lagi, sebenarnya apa kebahagiaan itu? Perhatikan pernyataan ini. Apa kurangnya seorang bahagia? Apa ukurannya orang bahagia? Apa yang membuat orang sering tidak bahagia? Bagaimana caranya agar hidup kita bahagia? Walaupun dunia ini penuh pencobaan hidup. Sebentar, kok hilang? Kita bisa membeli kasur yang empuk, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Halo, ya Kita Pak. bisa membeli kebutuhan biologis, tetapi tidak dapat membeli kasih sayang. Bisa membeli rumah besar, tetapi bukan ketentraman. Kita bisa membeli segalanya, tetapi bukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak dapat diperoleh dengan kepuasan materi, hanya sementara. Mengandalkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Sering manusia mengandalkan kekuatan sendiri atau dari orang lain. Ada yang mengandalkan orang kaya, yang berkuasa, orang punya kedudukan oleh karena pengaruhnya akan dapat memberi pertolongan dan kebahagiaan sejati. Ya, itu ada ayatnya nanti. Apa yang harus dilakukan supaya bahagia? Kita harus mengingat kejadian 1 dan 2, yaitu manusia diciptakan begitu sempurna dan hidup penuh bahagia. Akhirnya manusia melawan Allah sehingga berdosa dan menderita. Tetapi ada janji Allah kepada manusia, yaitu kuasa untuk tetap hidup bahagia walaupun ada penderitaan. Jadikanlah Allah utama dan pertama dalam hidupmu. Bergantung kepada Allah dalam segala situasi. Turutilah semua perintah dan peringatan Tuhan. Kebahagiaan dari dunia tidak ada yang kekal. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Finding true happiness in God. Nah, itu kira-kira. Haleluya. Amin. Itu semua ada ayatnya, saya nggak sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Sastra buat sharingnya. Nah, hari ini tadi kita bicara tentang hidup yang berbahagia, topik berbahagia. Nah, sekarang ini kita persempit ya. Bagaimana kita berbahagia di tengah pandemi ini? Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia. Bagaimana kita bisa bahagia di tengah pandemi? Ya. Nanti setelah itu saya kasih juga nanti. Iya. Bahagia dalam pandemi. Kenapa kita bahagia di tengah pandemi ini ya? Padahal kan pandemi ini kan boleh dikata semua susah ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ya. Silakan Bu Lydia. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di tengah pandemi ini, bagaimana kita bisa berbahagia? Kita di saat ini, di masa pandemi ini kita diuji. Diuji kesabaran. Diuji kalau sakit bagaimana, diuji. Untuk beli makan aja kita diuji, untuk keluar masuk dari rumah. Nah, semuanya ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Walaupun ini masa pandemik, masa-masa sukar bagi kita, tapi kita percaya bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terbesar bagi kita. Jadi di tengah-tengah pandemik ini,
kita harus mensyukuri apa yang ada bagi kita semuanya. Nah, kita bisa makan, kita patut bersyukur. Nah, kita bisa beli vitamin, bisa olahraga, masih bisa berjemur. Itu semua kita merasakan itu kita berbahagia, walaupun kita tidak bisa jalan-jalan seperti dulu lagi, selalu membatasi perjalanan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita semua di sini diberi kesabaran oleh Tuhan. Nah, kalau kita sabar, tahan uji, nah itulah kita anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi kita harus tetap kokoh, kuat, berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, kita serahkan segala aspek kehidupan kita. Pasti kita akan mendapatkan damai sejahtera sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai kita anak-anak Tuhan, umat pilihannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ya. Saya kasih Bro Dani, biar mantap ya. Ya, saya kasih. Jadi bahagia di dalam krisis pandemi. Exist in the midst of the crisis. Exist di tengah krisis. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini sudah masa yang sukar. Ya. Kenapa? Dalam masa yang sukar jangan takut dan khawatir. Musuh terbesar manusia adalah khawatir. Ya. Kemudian kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Ini jangan. Tetap eksis di tengah krisis. Artinya tetap berdoa, tetap menabur, tetap bekerja keras. Kemudian hindari khawatir yang berlebihan, karena kekhawatiran tidak akan merubah sehasta pun dari keadaan. Khawatir tidak memberi jalan keluar. Sulit ada solusi. Malah stres, depresi, sakit kejiwaan, sampai ingin mengakhiri hidup. Khawatir tidak pernah memberi kepuasan batin dan tidak sukacita, damai dan sejahtera. Khawatir tidak memberi pertumbuhan iman, rentan terhadap masa depan, bahkan menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, seperti bermimpi. Ya, apa yang dikatakan? Jangan takut. Hagai 2 ayat 6. Demikian sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Roh Tuhan selalu ada di tengah kita dalam pandemi. Jadi jangan pernah takut ada yang parno apa itu. Jangan pernah seperti itu. Tuhan dia memberi kita kuasa. Kuasa apa? Ya. Waktu saudara takut dan khawatir, tidak akan berbuat apa-apa. Waktu ada parno, Anda tidak akan berbuat apa-apa. Hagai 2:7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Artinya, kita banyak mengalami goncangan. COVID-19, ekonomi tidak jelas, dan banyak lagi lainnya. Karena hati kita tidak ada di dalam Tuhan, melainkan di uang, di pekerjaan, di penghasilan, dan lain sebagainya. Anda boleh menjadi kaya. Saya juga mau menjadi hamba Tuhan yang kaya. Tetapi jangan ambisi jadi kaya, dan boleh kaya, tetapi biarlah karena Tuhan yang membuat kita kaya. Sedikit lagi. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Catat. Hagai 2 ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa aslinya bukan barang yang indah saja, tetapi kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Caranya bagaimana? Jawabnya, hal itu jangan dipikirkan, tetap percaya. Maukah Anda? 1 Raja-Raja 3 ayat 13 Tuhan katakan. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan berikan. Dan kita seperti raja.
Jadi Allah akan memberikan semua. Jangan takut. Tetap eksis. Kejadian 26 ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam situasi saat ini yang diberkati, menaburlah, membantu mereka yang terpuruk. Call to bless, circling blessing. Pertanyaannya, apakah ayat ini sudah terjadi pada saudara dan saya? Janji Allah, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah apa? Ya Tidak dan saya amin. sebutkan. Tidak. Ya dan amin. Bukan. Janji Allah adalah pertama, berkat. Kita diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita akan memberikan pinjaman dan bukan meminjam. Ayatnya ada di Ulangan. Kemudian kita diberi kesehatan sempurna. Mazmur 91 ayat 5. Ya, masih banyak sekali. Kita dibebaskan dari penyakit, sampar, dan lain sebagainya. Kemudian, ada 3 hal yang perlu dilakukan agar tetap eksis. Apa? Hanya 14 kata. Apa itu? Haleluya. Yang bisa jawab dikasih hadiah oleh Ibu Tina. Haleluya. Ya, sebelum dijawab, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa nanti. Tetaplah menabur, Kejadian 26:12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan ia tahu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan terakhir sebentar, tetap bekerja keras. Ya, keempat, hindari kekhawatiran yang berlebihan dan serahkanlah kepada Tuhan, karena ia janji memberi jalan kepada orang yang menyerahkan hidupnya. Pegang kunci kehidupan, bersedia dan siap menghadapi kesulitan apapun yang dialami. Sebentar. Bila Anda mengalami kesulitan atau tantangan, ingat. 1. No progress without problem. Ingat. No progress without problem. Tidak ada kemajuan tanpa masalah. Catat. Anda tidak akan pernah mengalami kemajuan tanpa masalah. 2. No gain without pain. Tidak ada untung tanpa rasa sakit. Anda tidak bekerja enak-enak memperoleh sesuatu. Pasti ada tantangannya. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada. Yesus bisa menjadi mahkota, ada salibnya. No testimony. Tidak ada kesaksian tanpa tes. Tidak ada. Nah, haleluya. Itulah yang menyebabkan. Seperti bermimpi. Dari yang kecil terus ulat menjadi besar. Artinya tidak pernah membayangkan. Raja-raja tadi pegang janji Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah eksis. Ya, sebelum kita bahas ya, kita dengarkan pujian ini, kita semua disayang Tuhan. Amin. Kita disayang Tuhan. Supaya banyak setiap kita yang bersuka di dalam Tuhan, yang percaya bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, katakan haleluya. Sungguh telah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempolnya sama-sama, yang sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari mana Bapa itu? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian ikan namanya. Pukul gendangnya sama-sama ya. Dengan gendang puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan gendang puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Mari putar tangannya sama-sama di rumah, ikuti ya. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala. Sama-sama ya, putar tanganmu di rumah ya. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala. Katakan sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Yuk sama-sama di rumah ya, ikuti saya. Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ya, siapa yang mau ini sharing? Bisa? Atau Pak Haryadi? Ya, Silakan. saya. Ya, ini saya khotbah di bukit, ucapan bahagia dari Yesus, ya. Kita baca ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu ucapan khotbah Yesus di bukit di Matius 5 ayat 2 sampai ayat 12. Itu aja yang kita harus ingat. Saya teringat begitu bilang berbahagia, saya ingat ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berbahagia itu yang dalam Matius 5 itu disebutkan berbahagialah ya. Walaupun kita dalam penderitaan kita susah, kekurangan, tapi berbahagialah. Itulah yang menjadi salam dari orang-orang terbahagia di dunia. FGBFI ya, kita selalu sebutkan salam orang-orang terbahagia di dunia. Jadi itu intinya diambil dari situ. Matius 5 ya. Ya. Itu orang-orang terbahagia di dunia. Oke, Bu Tina mau sharing, Bu Tina?
Dibuka. Waduh, kalau buat saya sih ya, bahagia itu luar biasa gitu, kata-kata bahagia di Alkitab kan banyak sekali. Tapi satu yang saya paling suka kalau dibilang bahagia ialah berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan kesalahannya itu tidak diperhitungkan, kata Tuhan. Nah, itu sesuatu ayat yang paling saya suka ya. Karena mungkin saya paling banyak dosanya gitu. Saya merasanya begitu. Jadi saya senang sekali dengan ayat itu. Dengan ayat berbahagia orang yang diampuni dosanya dan tidak diperhitungkan kesalahannya. Sebetulnya Tuhan Yesus juga ya ada di dunia ini ngajar kita 3,5 tahun. Dia selalu menginginkan semua jemaat itu berbahagia. Buktinya yaitu waktu khotbah di atas bukit yang disebut berbahagia yang tadi dibacakan oleh Bapak Dr. Haryadi. Nah, itu juga Tuhan Yesus menginginkan bahagia di tengah banyak kesukaran, tapi Tuhan Yesus ingin kita semua bahagia. Juga waktu janda miskin yang anaknya mati, anaknya meninggal, Tuhan Yesus kasihan, Tuhan Yesus mau janda itu juga bahagia, sehingga dibangkitkan anaknya dari kematian. Tuhan Yesus ingin waktu orang kawin, orang sedang bahagia, Tuhan Yesus tidak ingin orang itu menjadi susah hatinya, menjadi di tengah hari-hari bahagia mereka. Makanya ketika kehabisan anggur, Tuhan Yesus buat air biasa menjadi air anggur yang luar biasa isinya, yang luar biasa mutunya, yang sangat baik. Jadi dalam sepanjang kehidupan Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus selalu ngajar kita dengan penuh kasih dan Dia menginginkan kita semua berbahagia. Itulah yang paling mengesankan dalam hidup saya, yaitu Tuhan Yesus itu selalu menginginkan kita bahagia. Nah, di tengah pandemi ini, yang mungkin orang lain banyak kesel, gerendeng, banyak yang ngomel gitu, mengeluh gitu ya. Tapi buat saya bahagia tuh, meskipun biasanya saya sering pergi tur-tur kemana-mana sama Pak Surya. Ini udah 2 tahun ya Pak ya, kita nggak pergi. Terakhir Maret 2020. Jadi udah setahun lebih ya. Saya nggak pergi kemana-mana, diem di rumah, saudara, benar. Tapi saya bahagia tuh. Nggak usahlah saya kepengen begini karena Tuhan yang bikin bahagia. Bosen di rumah? Nggak juga. Ya, kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa ngapain. Enggak, saya nggak bosen, nggak apa. Bahkan saya sudah menjadi terbiasa gitu di rumah, diajar, ya udah saya bahagia. Padahal banyak juga hal-hal yang membuat saya seharusnya tidak bahagia. Harusnya kesel, yang ngadepin pekerjaan, ngadepin usaha, ada ya. Saat ini pun tiba-tiba itu kapal yang membawa barang kami kan kena topan, jadi harus berhenti lama. Nah, semua orang komplain dengan barang yang belum datang. Apa yang bisa saya lakukan? Ya udah aja saya mau bahagia. Sebab saya tahu ada jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau kita di dalam kesukaran itu, menurut saya ya, kita ini tetap bahagia seperti yang Tuhan Yesus katakan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, maka pada akhirnya saya yakin kita akan mendapat poin-poin plus dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Hal-hal yang sangat indah dari Tuhan. Karena Tuhan memang yang menyuruh kita untuk terus berbahagia, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus kata gitu ya. Sungguh-sungguh indah kita ada di dalam Tuhan Yesus. Di tengah kesukaran pun marilah kita terus berbahagia. Karena itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudara. Itu aja Pak Dani, nggak bisa ngomong lain. Ibu Nuraini, selamat malam Ibu Nuraini. Ya, dibuka mic-nya Ibu Nuraini. Iya Ibu Nuraini. Ya, selamat malam Bu Nuraini. Oh, ini sebentar, speakernya belum dibuka mic Ibu Nuraini. Iya, tadi saya menara doa, maaf 2 jam sampai lupa. Apa ya. Nanti besok lah kita doakan ya Ibu ya. Nah, hari ini ya, kita besok aja karena tadi lupa menara doa. Kita hari ini lebih banyak bicara tentang bahagia, sukacita ya.
Oleh karena itu nanti kita berdoa ya tetap supaya kita diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, karena bahagia dikatakan Ibu Tina itu adalah pilihan kita ya. Kita boleh memilih kita tidak bahagia atau bahagia ya. Dan bahagia itu adalah tindakan iman ya. Kita bisa berbahagia di dalam segala sesuatu walaupun kita dalam kesulitan, tapi kita bisa berbahagia. Kita bisa berbahagia karena walaupun kita sakit, kita bisa berbahagia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, terus kita bersukacita karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan dalam arti fisik materi ya, tapi yang diberkati adalah Tuhan berikan kita kekuatan, damai sejahtera. Ya, kita akan masuk dalam doa karena sudah jam 6. Kita dengarkan ini dulu. Aku berkati. Dahsyat umat yang diberkati, Tuhan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Wow. Kami umat-Mu Tuhan yang Kau berkati. Kami mau terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Kasih setiamu yang bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku bahkan segalanya terjadi. Karena Dia sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas segala anugerah Dia bagiku. Dengan semangat Bapak Ibu datang hampiri Tuhanmu. Sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang Kau beriku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku bahkan segalanya. Dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
Ya, kita berdoa, Linda berdoa kepada kita semua, para pendoa, agar Tuhan berikan kebahagiaan, jaga lindungi kita semua, ya. Ya, sebelum keluar, silakan Linda. Linda mau pamit dulu, ya. Silakan, didoakan dulu. Mic dibuka. Mic dibuka. Mic dibuka. Mic dibuka, Linda. Unmute dulu. Unmute. Unmute. Iya, belum dibuka. Oke, ada kesulitan? Belum dibuka, Linda? Ya, silakan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih ya Bapa, karena hanya di dalam Tuhan Yesus dan tinggal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada hidup di dalam kami. Itu adalah satu kebahagiaan bagi kami ya Tuhan di dalam hidup kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber sukacita kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun ya Tuhan, kami ada badai di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukan perkara-perkara besar. Kami boleh melewati setiap masalah kehidupan kami hanya bersama Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber hidup kami, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mempunyai Engkau Tuhan yang hidup, yang kami percayakan kehidupan kami di dalam sepanjang hidup kami ini, di dalam kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk dari sore hingga petang hari ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada ya Tuhan yang terlewati, sekalipun mereka ya Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini karena dengan mungkin halangan mereka Tuhan Yesus dengan segala kegiatan mereka, tapi kami percaya Tuhan Engkau juga menjamah mereka semua ya Bapa. Karena apa yang Tuhan sudah pilih di dalam satu kesatuan bagi tim pendoa ini Tuhan Yesus. Ada kesehatian ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersama-sama saling mendukung Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan akan jamahan-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau berfirman ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sekalipun untuk meninggalkan kami. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ibu lagi ada ibadah lain ya. Oke. Ibu Lydia berdoa untuk Ibu Nuraini agar Tuhan berikan kebahagiaan selalu, sukacita. Ya nanti kita besok kita akan doakan sakitnya ya. Tapi hari ini kita berdoa biar sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera ada di Ibu Nuraini ya. Amin. Silakan Ibu Lydia. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Maha Pencipta langit yang bumi, Bapa. Engkau adalah yang sangat besar kuasa-Mu ya Bapa pada kami. Tidak terbatas oleh waktu, Bapa. Engkau selalu setia Bapa kepada kami, Bapa, mengasihi kami di dalam keadaan apapun ya Bapa. Engkau selalu menolong kami, Bapak. Terima kasih Bapak yang tak terhingga kami sampaikan kepadamu ya Bapak. Kau berkati Bapak seluruh tim doa ini Bapak. Kau apapun yang kami kerjakan Bapak agar berhasil Bapak. Berikan kesehatan yang sempurna pada kami semua. Bapak kami mau berdoa untuk Ibu Nuraini Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna padanya ya Bapak. Kami percaya Bapak, mujizat-Mu terjadi pada Bu Nuraini Bapak. Bapak, biarlah damai sukacita-Mu ada pada Bu Nuraini Bapak. Biarlah Bu Nuraini Bapak dalam keadaan apapun, dia selalu berbahagia bersama-Mu Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Dia merasakan kasih Bapa terhadap anaknya Bapak. Bangkitkan cinta mula-mula kepada anakmu ini Bapak, agar selalu tetap intim dan melekat kepadamu ya Bapak. Kami mohon kepadamu ya Bapak, kiranya keluarga ini, Nuraini beserta keluarga dapat berbahagia, merasakan damai sukacita Tuhan ya Bapak. Biarlah Bapak Bu Nuraini ini Bapak menjadi tiang doa bagi keluarganya Bapak,
sehingga dia dapat memenangkan jiwa anak-anaknya Bapa. Dan dia selalu melakukan perintah-Mu Bapa. Kami percaya Engkau selalu menyertai dia sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Pak Haryadi berdoa buat Pak Kun ya dan Ibu Juni ya, agar Tuhan memberikan kebahagiaan baru, ya, memberikan kekuatan walaupun baru ditinggalkan keluarga tercinta, biarlah mereka boleh berbahagia bersama anak-anak. Iya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini kami dari dari Galilea Blessing Ministry setelah menaikkan doa-doa kami dan juga semuanya Tuhan, banyak yang telah Engkau sembuhkan, walaupun ada yang Engkau panggil, semuanya ini adalah karena Engkau kemurahan Tuhan belaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Abun dan Ibu Yuni. Ya, Pak Abun yang telah ditinggalkan oleh istrinya Ibu Bulan. Kami tahu itu adalah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan juga Ibu Yuni juga untuk iparnya Ibu Bulan itu, biar Engkau kuatkan mereka berdua ini Tuhan. Dan juga Pak Abun dengan anak-anaknya semua Engkau kuatkan dan beri selalu kegembiraan, selalu biar berbahagia karena dia tahu itu Ibu Bulan dipanggil itu adalah yang terbaik, ya itu yang terbaik bagi Ibu Bulan dan juga Ibu Yuni juga untuk tetap kuat di dalam menghadapi semua keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Riel berdoa buat bangsa negara Indonesia. Silakan Riel. Nanti Pak Sastra habis itu menutup acara kita. Terima kasih Pak. Pak Arya, makasih. Mari berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan mau campur tangan di dalam segala masalah yang ada di dalam negara ini, baik COVID-19 maupun masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah politik yang terjadi. Kiranya Tuhan juga mau campur tangan. Kau mau tolong akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh aparat dan jajarannya dari pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat mengatur negara ini dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi orang-orang jahat yang di dalamnya terdapat di sana orang radikalisme maupun terorisme yang selalu mau mengancam negara bangsa ini. Kiranya Engkau mau gagalkan rencana mereka Tuhan, agar mereka ditaklukkan, agar mereka dihancurkan, dan mereka digagalkan oleh aparat TNI Polri yang menghalangi mereka di dalam rencana jahat mereka. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah negara bangsa ini tetap bersatu dan di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami selalu taat dan setia kepadamu. Untuk selalu berdoa buat negara bangsa ini, agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang di surga, akhirnya kami akan mengakhiri persekutuan doa Galilea Blessing ini. Engkau berikan setiap pendoa kesehatan yang sempurna, bahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan. Kami percaya Engkau melimpahkan semuanya, karena ini merupakan janji Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan hidupnya dan mempercayakan kepada-Mu Bapa. Terima kasih yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Amin. Pada sore hari ini kebahagiaan yang luar biasa, karena ada salah satu dari
pendoa yang berulang tahun Ibu PB, berikan kesehatan yang panjang umurnya. Tuhan akan menggendong sampai putih rambut. Kami juga berdoa bagi setiap yang hadir pada sore hari ini. Engkau jamah mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, intimidasi dari roh-roh jahat, sakit penyakit, kesulitan apapun, masalah apapun, tidak ada terjadi lagi. Tidak ada terjadi. Karena semua masalah, persoalan semua yang mengakibatkan ketidakkebahagiaan sudah diangkat di atas kayu salib dan dikatakan sudah selesai. Dalam nama Yesus, saudara meninggalkan Zoom ini, Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna. Akhirnya kami akan berdoa sesuai yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat berbahagia.